Polusi bukan hanya angka. Ia adalah kenyataan yang kita hirup setiap hari. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, berdiri sebuah sekolah negeri yang berkomitmen mencetak generasi terampil. SMKN 55 Jakarta. Tempat di mana semangat belajar bertemu dengan inovasi. Tak hanya teori, sekolah ini mengasah keterampilan lewat praktik nyata, dari ruang kelas hingga bengkel otomotif. Di bengkel ini, mimpi bukan sekedar angan. Para siswa, termasuk siswi, membuktikan bahwa keterampilan tak mengenal batasan gender. Dari obrolan sederhana, lahirlah karya besar. Sebuah motor listrik buatan tangan anak negeri. Perkenalkan, saya A. Jamila. Saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 55 Jakarta. Saya sudah menjadi Kepala Sekolah di SMK Negeri 55 Jakarta sejak tahun 2022. Kalau sampai saat ini berarti sudah masuk tahun keempat. Program Elvis ini mula-mula kita mendapat tawaran ya dari PLN untuk turut serta dalam program mereka, yaitu di mana program ini adalah program konversi motor listrik ya. Kebetulan kami punya jurusan TKR dan TSM ya, serta kami punya jurusan listrik, di mana di sana itu akan saling berkolaborasi gitu ya. Jadi ketika ada tawaran untuk konversi motor listrik, tentu kami sangat senang ya. Bagaimana program ini akan membantu siswa untuk menjadi lebih kompeten gitu ya. Jadi ketika ada tawaran tersebut, maka tentu saya mempertimbangkan program ini akan sangat baik untuk kemajuan para siswa kami dengan jurusan yang tadi ya, termasuk juga kita punya jurusan multimedia saat itu, jadi kita saling berkolaborasi di antara 4 jurusan tersebut gitu. Perkenalkan, nama saya Syalan Hamid Akramullah. Di SMKN 55 Jakarta, saya mengajar di guru teknik otomotif, konsentrasinya itu teknik sepeda motor. Nah, pada saat peran untuk sebagai di kegiatan konversi sepeda motor listrik ini, saya ditunjuk sebagai pembimbing daripada peserta didik yang melaksanakan kegiatan konversi. Adapun yang memotivasi saya sebagai guru di dalam membimbing peserta didik, bahwa mereka itu sangat antusias dan semangat ya di dalam memahami daripada kompetensi ini, termasuk ini salah satu merupakan kompetensi yang baru, yaitu kompetensi konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik. Nah, kemudian selanjutnya daripada antusias mereka ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kompetensi yang baru ini, kita pun berkontribusi juga kepada masyarakat ya, bahwa bisa istilahnya kita menurunkan daripada emisi nih. Nah, emisi ini dapat diturunkan yaitu dengan kegiatan konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik. Nah, ini ternyata konversi ini bisa dilakukan loh untuk anak SMK ya kan, bahwa istilahnya setidaknya pun menunjukkan bahwa SMK itu kompeten ya di dalam melaksanakan kegiatan konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik. Perkenalkan, nama saya Devani Alisa Sabila. Saya biasa dipanggil Anya. Saya dari kelas 11 Teknik Sepeda Motor. Saya masuk jurusan ini karena saya penasaran dan agak sedikit minat sama
permotoran ini. Dan juga saya mau mengetahui lebih dalam tentang dunia otomotif. Saya mengikuti proyek motor listrik ini karena saya ingin mencari pengalaman baru serta mau mengetahui perkembangan teknologi baru. Dan saya juga berkontribusi untuk mengurangi polusi. Dari awal SD, saya sudah bantu orang tua seperti bongkar-bongkar motor. Nah, jadi saya ingin melanjutkan pengalaman saya waktu sejak kecil untuk berkembang. Jadi saya ulang aja ya, keresahan kita ini bukan keresahan saya pribadi, tapi ini adalah keresahan kita bersama ya, di mana kita sama-sama tahu bahwa di Jakarta ini polusi kita sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dan polusi udara itu kontribusi terbesarnya adalah tentu penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Dari segi pembiayaan, karena kita mendapat bantuan CSR dari PT PLN, ya, tentu pendanaan itu tidak ada kendala sama sekali. Yang menjadi kendala pada saat awal-awal itu adalah ketersediaan spare partnya ya, dimana karena memang pada saat itu ya di tahun 2022 tidaklah mudah bagi kita untuk mendapatkan baterai ya, baterainya, sehingga kita harus inden cukup lama gitu ya. Jadi itu yang menjadi agak terkendala di awal-awal ya. Yang paling utama itu pada saat kita keterbatasan pemahaman ya, saya konfirmasi kepada ketua daripada tim LP sini, yaitu Bapak Suprayitno, konfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jamila, konfirmasi bahwa kami membutuhkan yang namanya pengetahuan di bidang konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik. Dan alhamdulillah waktu itu ada narasumber yang menjelaskan kami bahwa kompetensi daripada konversi ini sehingga kami bisa menyelesaikan daripada keseluruhan target atau yang diharuskan dari PT PLN ya. Kemudian selanjutnya dari alat, nah untuk alatnya ya, itu sebenarnya untuk peralatan itu tidak keterbatasan sih ya, untuk peralatannya ya, kecuali emang pada saat kita pengujian secara total bahwa kita emang pun tidak memiliki peralatan khusus di dalam melakukan uji daripada sepeda motor listrik tersebut, konversi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya waktu, nah ini waktu ini benar-benar sangat mepet, sangat terbatas ya, karena kita mengerjakan daripada kegiatan konversi ini kurang lebih 3 bulan di tahun 2022 ya. Jadi itu kita mengerjakan dari bulan Juli, Agustus, September, dan Oktobernya pun sudah harus jadi. Nah, untuk daripada waktu yang kita kerjakan itu ya, yang kita waktu targeting yang kita laksanakan untuk mengerjakan sepeda motor konvensional tersebut, itu pertama terkendala juga di bagian komponennya. Jadi komponennya namanya kita masih awam, masih baru ya, kita akhirnya memesan set komponen pada narasumber yang memberikan informasi daripada kegiatan konversi tersebut ya. Itu menunggu peralatan sampai ready-nya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kita hanya terdapat waktu 2 bulan untuk mengejar kegiatan konversi ini sebanyak 5 unit motor
Jadi 1 bulan pertama itu kita menunggu peralatan, kemudian setelah satu model sampelnya itu jadi, kita baru tuh mengejar daripada sisa-sisa unit yang harus kita kerjakan. Tantangan dalam proses ini, saya kesulitan untuk membagi waktu antara pembelajaran di kelas dan juga proyek ini. Jadi saya harus pinter-pinter membagi waktu, gimana caranya saya belajar di kelas, dan saya juga harus pinter-pinter berkomunikasi dengan tim. Jadi tantangan yang saya hadapi itu setelah saya mengikuti namanya teori konversi motor listrik, baru kan praktek tuh. Nah pas turun di praktek itu, saya bener-bener gak karuan tuh, bener-bener pusing. Ternyata bongkarnya itu nggak bongkar hanya biasa, ternyata itu bongkar berat banget. Dan juga apalagi kan motor listrik ya, dengan komponen-komponennya tuh ya seperti soket, kabel-kabel, dan lain-lainnya yang mengenai motor listrik. Nah tadinya itu saya kebingungan gimana caranya biar apa ya, kabel ini tuh sama gitu, sama jalurnya gitu ya. Nah setelah saya berdiskusi dengan guru-guru, ternyata solusinya udah ketemu. Yang penting sih sabar sama kerja keras sama guru dan teman-teman sih. Selain itu, tentu selain kita edukasi di sekolah, menurut saya program dari pemerintah DKI di mana kita harus menggunakan kendaraan umum ya, itu juga sangat penting untuk mengurangi polusi di DKI Jakarta ya. Itu saya rasa dengan adanya program seminggu sekali kita menggunakan kendaraan umum, itu pasti sudah jauh berkurang ya, karena memang ASN di DKI itu cukup banyak ya. Jadi salah satunya itu ya. Jadi selain kita pindah ke menggunakan kendaraan berbahan bakar yang lebih ramah lingkungan, kita juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu ya. Itu saja dari saya. Menurut saya itu sangat penting ya, bagaimana kita bisa tetap menjaga Jakarta kita ini menjadi Jakarta yang ramah terhadap kesehatan kita gitu. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk peserta didik kita SMK Negeri 55 Jakarta, bahwa kompetensi yang dibawa oleh mereka selama mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK 55 ini merupakan bisa menjadi bekal mereka itu untuk menyongsong pada saat mereka telah lulus dari SMK 55. Setidaknya mereka itu sudah memiliki pemahaman dasar untuk mereka itu bisa fight, bisa terjun langsung ke dunia, daripada kita kan di otomotif ya, di dunia perbengkelan, karena sudah memiliki pengetahuan lebih daripada sekolah-sekolah lain pada saat waktu itu. Pengalaman ini tuh benar-benar pengalaman pertama kali saya bongkar motor. Benar-benar pertama kali itu pas waktu pembongkar proyek motor listrik ini. Yang awalnya saya jadi nggak tahu, jadi tahu karena itu belajar terus. Lalu pas udah bisa, kebetulan kita waktu itu sempat ada proyek juga, ada 50 atau 30 motor gitu. Dan kami mengerjakan bareng-bareng, itu udah paham banget sampai kita pelatihan ke Tangerang, sampai ada latihan lagi di sini. Saya sih berharap konversi motor listrik ini berlanjut dan berkembang, dan masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan yang bersih. Ya, baik, tentu harapan saya ya terhadap SMK Negeri 55 ini, selain ya bahwa memang tujuan SMK Negeri 55 ini adalah menghasilkan lulusan yang kompeten ya,
tentu juga di visinya itu ada berwawasan lingkungan, ya. Otomatis kita berharap selain anak-anak kita, lulusan-lulusan kita itu kompeten di bidangnya, tapi juga mereka semuanya memiliki wawasan lingkungan yang baik. Di sekolah kami kebetulan nih kita sedang renovasi, itu pasti nanti akan ada ya inovasi-inovasi yang berwawasan lingkungan. Salah satunya itu adalah mungkin kita akan menggunakan listrik, sebagian itu akan menggunakan panel surya gitu ya. Kemudian kita juga punya rooftop yang bisa kita gunakan untuk selain untuk kegiatan anak-anak, di sana kita juga bisa menanam ya, menanam dengan seperti misalnya hidroponik di atas, itu juga sangat membantu di dalam boleh dibilang untuk mengurangi polusi ya, serta itu sangat baik untuk kesehatan anak-anak di sekitar lingkungan sekolah ya. Jadi kalau udaranya bersih, kemudian tempatnya nyaman, rindang, tentu itu adalah tempat yang sangat baik untuk kita ya, anak-anak belajar. Itu seperti itu ya. Jadi inovasi-inovasinya tentu akan lebih banyak lagi lahir dari anak-anak kita ya, siswa-siswa kita dengan kondisi yang seperti itu. Itu harapan saya. Baik.